pembeli ramai dan sampai ngantri begini ya teman-teman, itu ada tipsnya agar membuka toko sembako yang ramai. Silahkan simak channel ini. Video ini dipersembahkan oleh Radar Edukasi, berbagi wawasan menambah pengetahuan. Halo teman-teman Radar Edukasi, pada kesempatan kali ini kita akan membagikan 8 tips agar warung sembako ramai pembeli ya, dimana tips-tips ini sebenarnya sangat sederhana sih dan bisa kita lakukan atau kita buat untuk warung sembako kita. Nah teman-teman, untuk kalian yang punya toko sembako atau warung kelontong yang lengkap meskipun kecil sekaligus ramai pembeli, itu ada tips-tipsnya ya. Yang pertama itu letaknya strategis teman-teman. Nah letak strategis ini bisa kita siasati dengan melihat di sekeliling kita apakah sudah ada warung sembako atau belum. Nah kalau misalnya belum, itu teman-teman itu merupakan peluang besar untuk kita gitu ya teman-teman. Nah yang kedua itu adalah memberi nama yang mudah diingat. Nah tips memberi nama yang mudah diingat ini bisa kita lakukan misalnya dengan kata-kata seharian. Nah untuk contohnya ini adalah toko Rahmat. Nah Rahmat sendiri menjadi kata yang sering kita dengarkan ya. Nah teman-teman, untuk yang ketiga ini adalah menjual barang yang laris. Menjual barang yang laris itu misalnya saja kita menjual ciki-ciki yang dibutuhkan oleh anak-anak, dan menjual barang yang laris ini juga ditentukan dengan pangsa pasar kita ya teman-teman ya. Misalnya kalau pangsa pasar kita adalah mahasiswa, itu ya makanan siap saji seperti ini biasanya dibutuhkan oleh mahasiswa, kopi untuk begadang dan lain sebagainya. Nah barang yang laris ini setidaknya ada beberapa barang yang wajib untuk dimiliki oleh teman-teman. Nah misalnya saja seperti pembersih kayak misalnya ini sampo, sabun gitu ya, dan cuci piring dan lain sebagainya. Ini barang-barang seperti ini adalah barang-barang yang laris teman-teman. Nah terus yang keempat itu adalah barang yang lengkap. Nah lengkap yang dimaksudkan ini adalah ketika pembeli itu datang ke warung kita, itu harus ada barang apa aja yang mereka butuhkan. Nah, ada, kalau misalnya banyak yang nyari dan tidak ada, itu perlu kita catat, kita beli lagi nanti ketika kita belanja. Nah itu teman-teman untuk tip-tipnya agar pembeli itu puas dengan apa yang mereka cari. Nah untuk selanjutnya itu adalah ramah kepada pembeli. Ini tips yang kelima ya teman-teman ya. Bersikap ramah kepada pembeli ini menjadi kunci, karena bagaimanapun juga pembeli itu adalah raja ya. Bagaimana tidak, kita harus bersikap ramah seperti mau nyari apa, bagaimana keadaan keluarganya atau lain sebagainya. Yang penting kita jangan kepo dengan urusan pribadi itu teman-teman. Nah jadi bersikap ramah itu perlu ketika teman-teman mendirikan warung kelontong yang ramai pembeli. Jadi usahakan kita bersikap ramah ya teman-teman ya kepada para pembeli. Untuk yang keenam itu adalah mengatur barang yang dijual. Mengatur barang yang dijual ini maksudnya adalah mengatur barang-barang itu sesuai dengan tata letaknya. Misalnya untuk ciki-ciki makanan kita taruh di depan, minuman kita taruh di depan gitu. Nah rokok kita taruh barang tersendiri agar kita juga tidak bingung gitu teman-teman. Nah untuk yang ketujuh adalah kita rajin melakukan pencatatan ya, bagaimana tidak, karena ini adalah tips yang teman-teman ketahui untuk pemula agar kita bisa untung ketika kita itu melakukan jualan. Nah ini kita perlu untuk mencatat secara berkala. Mencatat secara berkala ini perlu kalian ketahui ya teman-teman ya. Nah terus untuk yang ke 7 itu teman-teman itu ada aturan bakunya seperti dilarang bon. Nah kenapa demikian? Karena banyak sekali ketika kita mendirikan warung kelontong itu banyak yang bon, padahal keuntungannya itu paling tinggi adalah 20% sampai dengan 50% teman-teman untuk mendirikan warung kelontong. Jadi kita buat aturan dilarang bon. Nah dilarang bon ini juga perlu untuk kalian lakukan atau kalian terapkan agar kalian juga tidak rugi ketika teman-teman itu mendirikan warung kelontong itu teman-teman ya. Nah untuk kalian juga setidaknya itu perlu untuk melakukan tips yang ke-8 ini, yaitu tersedia toilet. Nah tersedia toilet ini sebenarnya toilet juga nggak usah terlalu mewah juga, kita buat sederhana asalkan itu bersih. Nah karena dengan bersih itu teman-teman itu nanti menjadi kebetulan untuk para pembeli untuk datang lagi. Kita juga perlu ya setidaknya membuat aturan seperti alas kaki dilepas. Nah aturan-aturan seperti ini sebenarnya bisa kita buat agar kita juga menjaga toilet yang bersih itu teman-teman. Nah, itu untuk tips yang ke-8. Nah teman-teman untuk tips yang ke-9 itu setidaknya teman-teman semuanya itu perlu secara berkala
untuk merapikan dagangan. Merapikan dagangan kadang kan kita tidak bisa memprediksi ya, pembeli itu biasanya memindahkan tempat barang satu ke tempat barang yang lain. Nah, kita perlu untuk merapikan dagangan atau barang yang kita jual, akan kita jual itu kita taruh lagi gitu ya teman-teman ya. Jadi ada pilihannya gitu dengan konsep merapikan ini teman-teman. Karena kerapian juga kan katanya sebagian dari iman ya teman-teman ya. Nah teman-teman, untuk tips yang ke-11 adalah menyediakan tempat duduk di depan warung. Nah, menyediakan tempat duduk ini menjadi salah satu solusi juga untuk kalian agar warung kita itu ramai pembeli, karena tempat duduk ini yang kita sediakan itu biasanya menjadi pangkalan ojek dan sebagainya. Kan kalau mereka haus juga mereka akan membeli dagangan kita gitu ya teman-teman ya. Kita menyediakan tempat duduk itu bukan berarti kita menyuruh mereka duduk, tapi juga kita kadang-kala mengambil keuntungan karena mereka juga beristirahat, kita bisa mendapatkan keuntungan dari panggung penjualan kita akan tetap ramai. Nah teman-teman, untuk tips yang ke-12 ini kita perlu menyediakan kipas angin ataupun AC ya, karena biar bagaimanapun ketika pengap, situasi pengap itu pembeli tidak betah. Jadi kita buat bagaimana senyaman mungkin, salah satunya dengan menyediakan AC ataupun kipas angin agar ketika pembeli itu mempunyai kenangan yang bagus lah untuk toko kita, dan berharapnya sih mereka kembali untuk datang dan membeli lagi. Nah itu teman-teman. Nah untuk selanjutnya, untuk tips yang ke-13 itu kita perlu membuat maps ya, membuat maps secara lengkap. Maps ini membuat Google Maps itu maksudnya teman-teman. Yang buat Google Maps ini nggak susah kok, bahkan gampang banget teman-teman bisa mencarinya, referensi bagaimana cara membuat Google Maps untuk toko itu teman-teman banyak banget yang di YouTube, atau kapan-kapan kita perlulah membahas konten tersebut gitu ya secara lengkap agar kalian juga bisa paham. Nah teman-teman, membuat maps ini juga bisa menjadi solusi ketika tetangga ataupun lingkungan sekitar itu mereka mengirimkan paketnya ditujukan ke toko kita yang kadang mereka nggak ada gitu. Nah ini bisa menjadi pengalaman yang berharga banget lah ya, sekaligus mempertahankan dari adanya pembeli tadi itu teman-teman. Nah untuk tips yang ke-14 adalah rajin memantau keamanan toko ya, karena keamanan itu menjadi kuncinya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman perlu rajin untuk menjaga keamanan toko dari adanya pencurian dan lain sebagainya. Kita perlu untuk melihat situasi ya. Nah yang selanjutnya itu kita perlu untuk SKSD. SKSD itu ya singkatan bahasa slang sebenarnya, jadi sok kenal sok deket gitu. Kita perlu untuk melakukan SKSD, misalnya humoran yang paling sederhana sih untuk para penjual toko itu biasanya ini berapa gitu. Yang dimaksud adalah ini berapa ya, tentu saja tanya harganya ya. Kita bisa membuka obrolan dengan ini berapa, terus kita jawab oh itu satu. Nah misal seperti itu. Nah itu adalah guyonan-guyonan yang sederhana dan juga bisa menjadi jalinan keakraban antara kita dan juga pembeli. Nah melakukan SKSD ini teman-teman perlu terapkan. Nah sebenarnya ini bagian dari sikap keramahan ya, bagaimana kita sebagai pemilik toko itu memiliki sifat respect kepada pembeli. Nah sifat SKSD ini kita buat senyaman mungkin mereka dengan guyonan-guyonan ya. Catatannya itu tadi sih teman-teman, sebenarnya melakukan SKSD ini adalah kita jangan sampai menanyai hal-hal yang pribadi gitu, masalah kehidupan dia dan lain sebagainya. Itu namanya bukan SKSD lagi, tapi kepo gitu ya, kepo dengan urusan orang lain. Nah itu teman-teman. Nah untuk teman-teman, untuk yang tips ke-16 ini selanjutnya adalah pentingnya bagi kita juga untuk setidaknya itu teman-teman itu melakukan pelayanan yang cepat. Pelayanan yang cepat ini yang dimaksudkan adalah secepat mungkin antara yang dibutuhkan oleh pembeli itu kita layani. Jadi kita jangan sering bermain HP atau sikap tak acuh gitu ya. Jadi semakin cepat pembeli itu hilir mudik, artinya toko kita kan semakin ramai. Jadi fokus dulu kalau ketika ada para pembeli gitu. Jadi pembeli ini nantinya akan puas dan ujungnya juga kita juga bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar juga kan, seperti itu teman-teman. Nah ini untuk pelayanan yang cepat ini jarang kok yang menerapkan, padahal itu yang dibutuhkan gitu teman-teman ya. Nah teman-teman, untuk tips yang ke-17 ini setidaknya ada hiburan, contohnya adalah TV. Nah kita bisa
menyediakan TV, misalnya ketika siang ya kita matikan, kita malam kita hidupkan dan lain sebagainya. Ini kebetulan pas dimatikan aja gitu. Kalau perlu kita membuat nobar, timnas dan lain sebagainya. Itu tips sih agar toko kita juga ramai. Nah, ini yang ke-18, tips yang terakhir itu jangan lupa cek barang yang belum kadaluarsa gitu. Barang-barang yang kita beli kan ada kadaluarsanya teman-teman. Nah, itu teman-teman perlu setidaknya untuk mengecek secara berkala apakah barang ini sudah expired atau belum. Nah, itu karena nanti jangan sampai ketika pembeli itu datang dan kita layani ternyata barang yang dibeli adalah kadaluarsa. Tentu itu akan membuat mereka jera atau kapok untuk datang ke toko kelontong kita tersebut. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih telah menonton.